lagi di Ngejarah. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Wow, top. Tegangan cinta tak dapat dihindar lagi. Wih. Sehat, Bang Levi? Sehat, Bang. Waduh, sehat. Selalu sehat. Wah. Ya, Mas William alias Ya. Panjul, Panjul, Mas iya. Panjul. Ya udah. Bor, sehat. Salaman dulu. Sehat. Ya. Ya, Bang Levi yang punya Jakarta. Nih, reunian Jakarta mantap. punya kita. Iya. Sekarang kita konsepnya beda nih buat Lord dan Bang Levi. Sekarang kita konsepnya duduk. Iya. Dengar-dengar katanya asam uratnya kalian udah pada kambuh ya. Ya Iya. juga. Iya. Kalau tadi sila, Mm-mm. kemarin sila minuman pun nggak ada. Oh gitu. Iya. Kalau duduk ini kan Harapannya ada minuman. Oh iya. Semoga ada sponsor dari Warung Buminah, tolong bisa Iya. masuk. Jadi gini, Bang Levi dan Lord Rangga, saya ada kegelisahan gitu tentang manusia purba. Masih ada sangkut pautnya gitu di otak, itu ada yang mengganjal gitu. ya, Mungkin Lord bisa menambahkan tentang pengetahuan tentang manusia purba di zaman Paleolitikum, Megalitikum, Neoremasin, bukan Neolitikum, sorry. manusia purba. Manusia purba itu kemarin kita bahas ya. Manusia purba tertua yang ditemukan di dunia, ditemukan di Brebes dengan 2.400.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Tentu bahwa pertumbuhan atas manusia purba tersebut mungkin juga tidak hanya di Brebes, tetapi faktornya manusia purba yang lainnya pun ada di bumi penyebaran itu. Cuman memang yang baru pertama kali ditemukan ada di Brebes tadi, yang itu. tertua. Tapi kan secara data dan fakta itu tidak ada di Brebes, Lord. Yang tertua itu. Di Bagaimana Brebes. tanggapannya? Di Brebes sekarang dengan 400.000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu baru ini. Mereka hidup secara apa tuh, Lord? Iya, mereka hidup dengan secara alam ya, lebih banyak alam. Kemarin diceritakan sama Bang Levi, hidup di gua-gua, Iya. tinggal di hutan. Iya. Ya, mungkin juga dulu lebih banyak menggunakan bagaimana bebatuan itu sebagai rumah ya. Batu-batuan sebagai Sebagai rumah. rumah, sebagai alat untuk apapun digunakan. Itu adalah orang menyebut zaman batu karena susah juga zaman apa disebutkan. Iya. Iya. Tapi Ada disebut. zaman saat itu batunya yang lagi hits itu apa? Batu bacan atau batu? Nah, itu batu bacan, batu Enggak ada ya? macam-macam itu sekarang ditemukan. Kalau dulu yang tidak ada batu. Orang asing ataupun negara lain mengambil batu-batu berlian dan emasnya, kita rame-rame orang mencari batu-batu akik. Iya kan? Iya. Itu Beda ya? orang sibuk dengan mencari batu-batuan, batu akik ya dalam artian batu-batuan itu. Sementara batu mulianya, ya kan, dari emas ya, berlian, Berlian. sampai apa yang lebih bagus lagi dari emas itu apa lagi di sana? Ada ruby, ada Iya, jamrut. ya itu diambil ya oleh negara-negara peran daripada. Oh beda itu ya batunya, zaman batu itu bukan batu yang sejenis kayak batu Bukan. bacan, bukan. Iya, Beda ya? dan waktu itu belum laku. Oh belum laku. Nah, kalau dari Bang Levi sendiri nih, berbicara tentang zaman batu, ada yang mau dikasih tahu nggak nih kepada teman-teman Halayak. halayak? Gitu ya. Iya, kita bedain tadi sama batu-batu yang dijual Iya. itu. Ada Iya. batu Beda ya, koral, Bang? batu bata, batu Iya. semua. Enggak, ya memang. Sama batu ginjal nggak beda ya? Lain lagi Lain tuh. lagi, iya, Iya, itu berhubungan dengan kesehatan. Iya, iya, iya. ya kan. Nah, kalau berbicara Zaman batu. peradaban, bicara tentang peradaban di masa lalu, peradaban itu terbagi atas 3 periode. Pertama adalah peradaban yang disebut peradaban batu tua Batu tua. atau Paleolitikum. Kemudian peradaban batu madya, Batu Madia. Mesolitikum. Baru kemudian peradaban Batu batu muda, yaitu Neolitikum. Tentu pembagiannya adalah bagaimana lebih berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oh iya. Apa yang membedakannya tuh, Bang Levi? Nah, ciri-ciri pada peradaban Paleolitikum adalah ketika mereka menggunakan batu-batuan sebagai alat bantu untuk senjata, seperti mereka membuat kapak, membuat lembing, seperti Dari itu. batu? Dari batu. Buat- Namun masih bersifat besar dan kasar, seperti itu. Itu ciri utama daripada masa Paleolitikum. Lembing itu panah. Oh iya, tahu yang gini kan?
yang dilempar. Ya. Ya. Itu dilempar. Dan orang ya, manusia, kalau kita masih kategorikan itu sebagai manusia juga, manusia purba yang hidup pada periode Paleolitikum, itu tadi kita ketemu seperti Paleomeganthropus Paleo Javanicus. javanicus, seperti itu. Itu adalah manusia purba yang hidup di era peradaban batu tua. Seperti itu. Yang masih tentunya bentuknya dan ukurannya juga masih gede-gede ya. Besar-besar. Oh, iya, iya. Gitu. Mereka meninggalkan menhir yang besar-besar seperti itu. Nah, ketika masuk ke era yang lebih muda, Batu Madya, mereka sudah lebih halus dalam membuat perkakas rumah tangga, dalam menggosok batu, terus menjadi api, Oh, iya. ya kan? Jadi era itu sudah tidak hanya era berburu, tapi sudah juga era meramu. Mereka sudah bisa membuat Makanan. makanan. Artinya begini, walaupun mereka berburu, tapi sudah mulai bisa meramu. Seperti Kayak itu. ada rasa-rasanya Jadi ketika gitu ya. mereka bikin semacam, kalau hari ini apa tuh, kayak ulekan gitu ya. Coet. Iya, tapi batunya sudah dibuat jauh lebih halus. Oh iya iya. Seperti itu. Ada kemampuan berkembang di dalam bertahan hidup. Iya. Ya kan? Nah, itu masuk kepada era yang kita pahami sebagai Homo erectus yang ditemukan di Sangiran, yang Sama ditemukan di Trinil, Iya. yang di Mojokerto, Pacitan. ya, itu sudah masuk di daerah peradaban Mesolitikum. Nah, kalau Neolitikum itu diyakini sekitar 15.000 sampai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Itu sudah zaman batu muda. Ketika mereka sudah lebih memilih untuk bertempat tinggal, terus mulai membangun. Oh tidak nomaden lagi gitu. Itu sudah tidak nomaden lagi, mereka sudah membangun rumah, jumlah perkakas yang dibutuhkan jauh lebih banyak, seperti itu. Nah, Iya. itu sudah masuk ke era di mana Neolitikum. awal daripada peradaban-peradaban di Timur Tengah seperti Sumeria, itu sekitar tahun 4000 lebih, itu sudah masuk ke era Neolitikum. Nanti ada lagi setelah zaman batu muda, masuk tuh zaman perunggu. Oh udah mulai bukan Ya, batu lagi tapi ya. perunggu, terus masuk nanti ke era ketika mereka mampu menemukan biji besi, terus kemudian membuat segala perkakas dari besi. Sudah masuk ke zaman besi. Besi, Nah, ya. zaman besi ini sudah bisa diyakini sekitar 2000 tahun sebelum Masehi sudah masuk zaman besi. Zaman besi itu yang lebih tahu mungkin kalau kita diukur pada pulau ya, Pulau Madura ya. Orang Madura lebih mengenal besi gitu ya. Karena dia suka ngambilin besi ya. Iya, Waduh dari saya sana takut. dia. Iya. Itu warisan peradaban Warisan besi itu. peradaban. Mungkin itu dari Saudara zaman kita yang dari Madura itu. Neolitikum itu ya. Berarti orang-orang yang jualan cobek juga itu masih zaman itu ya. Oh, yang mencobek itu setelah Madura itu adanya banyak kok. Oh, banyak ya. Ahli-ahli keramik-keramik begitu ada di Subang. Oh, ya. ada. Di Ya, Purwakarta di Cianjur, juga. Ada di Purwakarta. Di Indonesia Timur, di Papua begitu Ada. masih ditemukan tuh kapak, terus anak panah sampai kepada pisau, itu masih terbuat dari batu. Dari batu. Oh, masih Gitu. seperti zaman Nah, iya, itu sudah Neolitikum. peninggalan dari masa dari Meso transisi ke Neolitikum. Neolitikum. Nah, mereka masih menggunakan. Sementara ketika sudah masuk ke zaman perunggu sampai ke zaman besi, orang telah menggunakan kapak dari besi. Kalau Ya kan? perak mungkin pisau lebih- dari besi, Iya. seperti itu. Perak, zaman perak lebih dekat, perunggu itu lebih banyak ya. Iya. Di pewarisan saat ini ada Yogyakarta. Oh ini. Kalau besi tadi Madura ya. Tapi menurut saya Lord, Kalau perunggu perak itu ya ada wilayah-wilayah Jakarta ya. Yogyakarta tuh ya. Yogyakarta, ya, Yogyakarta. tapi di Jabotabek juga perak banyak Lord. banyak. Di lampu merah manusia perak. Oh iya, iya, iya. Itu beda lagi itu. Itu, Itu keturunan dari generasi. Itu salahkan negara. Oh itu. Iya, sama- dari yang negara episode- perak. Iya. Nah tapi pertanyaan saya nih Lord, sama Bang Levi ke Lord nih terutama karena kan dia pakar sebuah dunia itu Lord yang ciptakan kan ya. Lord saya mau nanya tentang zaman dulu kan hidupnya nomaden. Nah kalau yang buntung kakinya tuh cara berpindah-pindahnya gimana? Apa dia di pangku, apa dia naik gojek, apa naik? Iya, zaman itu sudah ada. Sebenarnya gotong royong juga sudah ada. Udah ya. ada. Zaman sejak zaman batu apa zaman purba sebelumnya mengenal gotong royong sudah ada. Mereka urban juga sudah mengenal peradaban urban. Ya. Dipandu. Dipandu. Ya, kalau dipandu kayak Oh, Pas Dirman dalam cerita perang. Kirain pandu nama orang bukan ya? Iya, bukan dipandu dalam dengan cara itu sudah ada dari Udah gini digendong gitu ya? Cuman mungkin dulu prosesnya tetap aja masih juga menggunakan
bambu kan sudah ada di zaman dulu juga. Oh, tidak dari batu ngangkatnya juga. Jadi berat-berat juga ya? Iya, Enggak ya? jadi tetap dengan kondisi kayu lah ataupun bambu Oke. juga bisa. Tapi kalau dulu Dulu Menarik sudah juga belum tuh. ada. Bagaimana orang-orang yang memiliki handicap itu bisa berpindah ya? iya. Gitu kan, Lord? Ya. Jadi berpindah-pindahnya tetap dengan kayak batu Ya dan- urbanisasi mereka rata-rata dengan menggunakan bukan lagi dengan kendaraan ya, kecuali di kali atau di sungai dia menggunakan dengan apa kayu-kayu ya, sebagai Rakit alat untuk gitu ya? Rakit bisa atau getek ya? ya Bukan? getek ya zaman sekarang Oh, di zaman para wali Oh, kemarin bukan. udah mengenal getek lebih banyak. Oh iya, yang gini. Tapi kalau zaman dulu ya mungkin dengan cara bisa juga cara itu. Ya, Tapi- jadi peradaban ada. Oh ya, kalau yang membedakan zaman batu tua dan zaman batu madya itu apa sih yang signifikannya gitu Bang Levi? Kalau zaman batu madya ini orang lebih memilih, nah ini menarik. Tadi ketika di episode sebelumnya kita ngomong manusia-manusia masa lalu ini purba, mereka hidup memilih di goa. Iya. Ya Kenapa kan? di Goa? Mereka memilih hidup di lembah-lembah karena memang Sumber pada kehidupan. masa itu kan cuaca juga begitu ekstrim. Dingin kali ya. Iya, seperti itu. Panas luar biasa Oh, panas. panas, salah. Ada masa di mana waktu itu terlalu panas, ada masa dinginnya luar Terlalu biasa. dingin, luar Seperti biasa. itu. Nah, ketika masuk ke zaman Batu Madya, udah mulai menarik nih. Mereka tidak lagi tinggal di sekitar lembah atau goa-goa. Ya kan? Mereka sudah memilih pindah tinggal di sekitar pantai atau di sekitar tepi sungai. Itu sungai. Sumber mata air. Mereka memahami betul bahwa mereka harus dekat dengan sumber kehidupan mereka. Itu air. Artinya air itu sendiri atau apa-apa yang ada di dalam air. Mereka mengkonsumsi ikan, Iya. mereka mengkonsumsi kerang-kerangan, Iya. seperti itu. Dan lempar lebing dulu buat nyari ikan itu. Oh, kalau sekarang dilombain ya lo. Cocolin. Oh, gitu. Cocolin. Iya, Cocolin cocolin. gitu. Bukan, Oh, maksudnya dengan ditusuk. lempar lebingnya itu dia pegang tuh lewat terus. Oh iya benar. Jadi dulu itu senjatanya juga lembing itu buat Senjata, itu juga bagian berburu. Berburu. Iya. Berburu. Ya kalau zaman dulu itu kan kayak ada seni budayanya itu apa yang seperti di gua-gua itu? Iya, masih menggambar ya. Iya, yang dia menceritakan apa sih sebenarnya? Era Neolitikum akhir baru mengenal aksara. Aksara. Itu Neolitikum. Sehingga itulah Kalau ada mengenal prasasti. aksara, Iya. sebelumnya zaman Mesolitikum belum mengenal aksara. Mereka masih menggambar. Nah, itu gimana sih cara prosesnya bisa dia mulai mengenal gambar itu? Nah, tadi itu sudah masuk ke era Neandertal. Neandertal. Kalau kita bicara orangnya ya. Berarti Homo Neandertal. sebelum ini kehidupan tuh tidak ada manusia purba atau tidak ada makhluk purba. Nah, sebelum Homo Neandertal atau hominini denisovan itu masyarakat sebelumnya belum mengenal itu. Masih dengan menggunakan perkakas-perkakas yang sangat sederhana. Kembalinya kalau peradabannya Paleolitikum, zaman Iya. batu tua, di mana segala sesuatu itu masih bersifat besar dan kasar. Iya. Nah, ketika masuk ke era Denisovan dan Neandertal, mereka sudah masuk ke segala sesuatu yang perabotannya jauh lebih komplit, apa yang dibuat jauh lebih halus, lebih cocok dengan manusia. Terus mereka sudah mampu tadi melukis Melukis. di dinding-dinding goa. Goa. Itu sudah agak dan kehidupan mereka lebih kepada di tepi sungai atau di tepi pantai. Oh iya. Relief, makanya ada relief dalam batuan tepian Di gua pantai. itu, ya. Kalau di gua-gua, kalau ditemuin pantai-pantai, relief. Itu yang berkembang setelah ditemukan huruf-huruf itu nanti ada yang disebut prasasti. Oh, jadi apa kayak yang di goa-goa itu adalah kayak seni budaya ya yang Iya, dibuat. dia udah pemahatan itu sudah tahu pemahatannya. Sampai sekarang itu juga masih Walaupun bahatnya beda dulu ya. Iya. Kalau itu bahat. sampai sekarang masih diwariskan sih Lot sama anak-anak STM, anak SMA suka coret-coret di jembatan itu masih diwariskan. bukan, itu I love you, happy birthday gitu kan masih. Itu Itu graffiti ya, Beda graffiti. ya? Vandalisme itu ya? Vandalisme. Berarti itu mau merusak itu. rusak ya? Beda ya? Beda ya? Iya. Beda ya? Merusak pemandangan. Tapi kan kalau zaman Neolitikum udah cenderung kayak Homo sapien ya? Atau gimana Lot? Ya, Homo sapiens sudah memang mengenal peradaban sudah mulai dimulai. Kalau zaman itu kan dulu nggak berpakaian mungkin ya, setahu saya. Atau mungkin dia cari hiburan esek-eseknya gimana ya kan? Udah.
Tidak ngeres baik. Enggak. Kalau esek-esek hiburan tuh nggak ada cerita hiburan di sana ya. Nggak ada. Kalau peradaban di kehidupan manusia dulu tidak pakai hiburan. Bagaimana serengnya? Ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang diinginkan, kemudian sereng, nah itu ketemu sereng itu. Tapi kan maksudnya kan dulu tidak ada perkawinan dan pernikahan. Pasti banyak konflik kan, Nur? Tapi mulai juga ada peradaban, setiap kelompok mereka punya pimpinan ya. Disebut kalau di zaman kesini ya kepala suku ya. Kepala suku. Tetap mana yang kuat, yang paling terkuat, disitulah punya kekuatan. Oh, iya. Kalau saya masa lupa. Gimana? Dulu Mas Panjul kan juga orang zaman dulu. Iya. ketika dia nulis ini. Saya masuk komwat, iya. Dengan karena mau memilih sesuatu dari lawan jenis, pasti di kelompok itu ada yang tertua, itu yang dituakan itu yang paling kuat yang dimaksud. Iya. Dia sebagai raja ya pasti dong kita izin dulu ke sana. Ke raja. Kalau rajanya nggak boleh, sama rajanya. Nah, saya mengenal dulu Mas Panjul tuh orang dulu ya, yang sekarang kembali lagi sekarang zaman sekarang. Itu seperti Tapi kok kita nggak ketemu kalau kita orang dulu? ketemu cuman kamu lupa. Karena sudah dulu sekali. Iya, dulu sekali. Iya, dulu Nah, sekali. itu kalau berbicara tentang zaman batu nih ya, kan ada teori Darwin mengatakan manusia itu kan evolusi dari kera. Menurut keranya, Lordnya sendiri setuju apa enggak? Tidak, itu kan sudah dibahas kemarin Iya. ya. Bahwa teori Darwin kalau Itu manusia sampai harus kera dibantah. ya tidak. Tapi manusia jadi kera ada. Contohnya? Ya, di zaman pada saat itu yang diceritakan dari Alkitab dari suku Saba itu di Wonosobo itu menjelaskan bahwa dari manusia dilaknat menjadi kera ada. Al-Quran juga berbicara. Iya, itu ada. Al-Quran itu tulisan sejarah juga. Manusia yang jadi ikan pari juga ada dulu waktu SD, saya sempat lihat tuh yang Ada. video yang dia dikutuk jadi ikan pari itu. Ya itu ada tulang kutuknya di sini. Jadi itu adalah tadi di alam Hoax ya? itu. Maksudnya tidak setuju? Bukan hoax. Bukan, Tapi tidak setuju dengan teori Darwin gitu? teori Darwin kita cuman pasti kita walaupun tidak setuju atau setuju itu merupakan satu karya ya. Kita juga tetap hargai sebagai Darwin. Darwin Triadi. Dia bisa teori Darwin dia bisa apa namanya menyampaikan sesuatu apa ya ilmunya lah penemuannya tujuannya kan jelas untuk manusia juga. Perkara pro kontra biasa. Biasa ya. Iya. Tapi persoalan setuju atau tidak setuju, yang setuju juga nggak akan dapat bayaran. Oh iya. Yang Dari tidak Darwinnya setuju ya? juga. Iyalah. Ya. Artinya sekarang sudah tidak ada dia. Tapi kita hargai bahwa dia seorang peneliti. Peneliti. Ya, namun pada posisi teorinya manusia, Tidak kera ya? tidak kera. Ya, jadi kehidupan tuh ada kenapa sih masalahnya? Kalau sebelum ada cerita zaman batu, kehidupan karena empat unsur itulah ada maka manusia itu ada. Apa yang 4 unsur itu? 4 unsur itu karena ada air, ada panas matahari, ada zat tanah, ada angin yang disebut hawa tadi. Oh. Maka ada kehidupan. Ini Aang of Avatar ya? Jadi itu ada kehidupan. Kalau unsurnya bumi ini adalah munculnya makhluk-makhluk seperti kita ini adalah manusia disebutnya. Ya memang ini cerita dari 4 unsur itu yang menyatu. Kita ini Kalau tidak ada unsur itu tidak bisa. Makanya jangan berharap atau orang menghayal misalkan pindah ke Mars atau pindah planet lain. 4 unsur itu tidak dimiliki dan tidak dipenuhi. Jadi tidak bisa. tidak bisa. Elon Musk berarti itu ngada-ngada ya? Itu yang sudah halu. Halu itu Ya, bilang. dan itu cara bikin program mencari duit. Ujung-ujungnya duit. Duit program itu diciptakan untuk menciptakan uang. Bagaimana cetak uang? Oke. Itu Elon Musk sudah pernah saya bahas sebelumnya di televisi yang di Trans swasta 7 atau sama yang di di CCTV Trans juga ya. atau di TV lain. Oke. Setuju. Nah, tapi kalau dari Bang Levi sendiri tentang teori Darwin, kan emang sebenarnya kan kalau waktu episode sebelumnya, kera itu pun tidak menjadi manusia kan sampai saat ini juga. Jadi benar apa yang dikatakan atau Ya, gimana? artinya kita tetap sepakat bahwa manusia tidak berasal dari kera. Ya. Dan secara spesifik Charles Darwin juga dalam salah satu buku jurnal penelitiannya Origin of Species, dia nggak pernah bilang langsung bahwa manusia berasal dari kera. Tetapi dia mengelompokkan bahwa manusia itu masuk dalam satu familia, terus kepada ordo yang sama dengan gorila, yang sama dengan cimpanze. Manusia itu satu ordo dengan Iya, gitu. kera.
maksudnya satu keluarga, Iya. familia dengan kera. Nah, sampai di sini beralasan sekali ketika dia memahaminya itu dalam pandangan sains, tidak dalam pandangan teologi. Karena secara teologi semua agama, baik itu agama kelompok Ibrahimik, Yahudi, Nasrani, sampai kepada Islam, maupun non-Ibrahimik, tidak pernah membuat pernyataan mengenai bahwa manusia itu berasal dari kera atau satu keluarga dengan kera. Tidak satu keluarga. Cuma sebenarnya bisa dilihat di sini ya, yang keturunan itu siapa. Wah. Kalau dia itu tukang jam, tukang kalung, atau tukang bentuknya adalah cincin, bedanya kera dan manusia satu itu. Di sini siapa yang nggak pakai cincin dan gelang? Dia jadi Itu aja yang membedakan. orang yang nggak pakai cincin, orang yang nggak pakai gelang itu kera. Wah. Bukan. Gitu ya perbedaannya ya. Bukan. Jadi Ini sebuah cocokologi nih, Bang. bukan. Coba Bang, pakai cincin apa gelang? Oh, ada cirinya. Iya kan? Iya. Nah, ini ada cirinya ini. Keren nggak pakai pakaian begini? Coba. Saya mau ngehina orang tua nih, orang tua semua kan nanti saya dihujat lagi. Itu kan supaya cincin dan gelangnya dan jamnya laku. Oh, jadi kamu jualan gelangnya, Pak? Iya, pokoknya ini ada. Jam ini tapi. Jadi jam ada ini, karena nggak mungkin seorang dikera itu kemudian di tangannya itu pakai ginian gitu. Tapi enggak loh. Kalau kera taunya kayak kera. Sebetulnya terlalu serampangan juga. Iya, gimana? Kalau misalnya langsung mengambil bahwa manusia satu keluarga dengan cimpanze atau dengan gorila, terlalu serampangan. Serampangannya. Gitu. Artinya gini, mungkin pendekatan dia begini, yang berdiri di atas dua kaki, kan begitu, memiliki tulang belakang. Kurang mirip ya, kurang lebih mirip Iya, dengan ketika dia mengambil pendekatan seperti itu, maka dia menyimpulkan bahwa manusia itu satu kelompok dengan kera. dengan kera. Seperti itu. Namun pada kenyataannya manusia tidak berasal dari kera dan tidak pernah satu keluarga dengan kera. Keistimewaannya adalah ketika manusia itu baik dalam pemahaman antropologi sampai kepada pemahaman teologi, manusia adalah Homo sapiens. Homo sapiens. Yang ada adalah Manusia yang sejarah. dapat mengolah Pikiran. Yang ada adalah sejarah bahwa legenda mengatakan kalau keluarga disebutnya manusia dengan keluarga kera juga beda. Yang ada malah justru mendekati gen. Gen Itu adalah manusia itu adalah mirip gennya. Kalau familinya justru darah dan dagingnya itu hampir sama dengan babi dan anjing. Maka di dalam cerita pada proses kitab ada yang mengatakan bahwa itu dimakan haram. Oh, jadi Karena apa? Itu tadi gennya sama kayak kita. hampir sama, sehingga di teknologi saat sekarang kedokteran penggantian atas organ tubuh pun diambil dari kedua tadi. Ini teori dari mana? Ini teori beneran. Teori Makanya lautan, dari legenda daripada yang ada sekarang bagaimana cerita si Tumang dengan Nyimas Dayasumi sehingga lahir Sang Kuryang misalkan. Itu kan ceritakan adalah anjing dan seorang putri. Putri. Ini ada cerita begitu. Jadi kenapa kondisi sekarang orang yang suka makan babi sehingga langsung nempel? Ya kenapa nanya saya? Bukan. Oh, bukan. Kayak seolah-olah saya babi. Bukan. Cepat kayak. Manusia yang makan babi misalkan ya, itu ya ada yang halalin, ada yang enggak. Sebenarnya bukan masalah daging pita. Tapi itu saudara kita, ibaratnya kita. Bahwa itu adalah sama dengan kita sehingga langsung cepat mempengaruhi proses adanya pertumbuhan di kita. Kalau makan babi itu babi sering suka kawin, Oh, ya banyak kawinnya nih. Nah, makanya makan itu juga pengen begini terus kan gitu. Itu contoh seperti tadi. bukan yang Kenapa Iya. anjing juga diharamkan? Bukan air lecesnya Najis. najisnya. Bukan. Najisnya apabila di antara manusia perempuan nanti suka itu. suka anjing. Suka anjing yang ada lagi keluar, ya kan? Iya kan? Makanya kalau punya anjing boleh merawat, dia dikandangin deh, supaya tidak ada kepenginan anjing Buat kepada gitu. bukan kepada manusia perempuan. Oh. Begitupun perempuan kepada manusia. Tapi kan Makanya bisa- dijaga, makanya ada proses kasus-kasus flu burung ya. Gimana Yang nih? lalu ini. Faktanya nih. Ini cerita burung nih, kesempatan dari zaman batu sampai zaman sekarang lah ceritanya.
Jauh ya. Kalau flu burung itu flu-nya nempel ke manusia ya nggak akan lah. Jadi burung. Karena darahnya berbeda. Oh iya, nggak akan flu Kalau kita ya. secara biologis ya, berbeda. Mana bisa itu burung nempel orang manusia dengan darah yang beda aja nggak bakalan nular kok penyakitnya. Jadi semuanya intinya persoalan urusan-urusan keuangan. Sebab kalau WHO tidak menggunakan atas isu daripada penyakit, pembaruan dari penyakit, maka tidak ada cuan. Cuan. Oh, ini semuanya Dari zaman HIV sampai apa itu tadi flu burung, ada terak, ada ini termasuk COVID ya. kopet tai kering dong. Sebagainya. Bukan. Ya, jadi ini sebenarnya manusia seperti itu. Peradaban tentu dari zaman batu sudah mau dimulai. Iya, iya. Ya, Ini dimulai. jauh banget ya. Iya, Dari dimulai. zaman- Ya dari jalan ditarik ke sini supaya juga ada perbandingan. Tadi kan sudah saya bilang tadi. Bedanya juga tadi udah ketahuan. Iya, jauh banget. Iya kan? Perbedaan. Berarti kita itu bukan dari kera ya? Kalau Bukan. dari anjing dan babi. Ini Bukan anjing dan babi juga. Itu adalah proses family gains. kita masih keluarga sama anjing. Family dalam artian Iya, makanya famili- diharapkan maksud untuk Lord adalah familia. familia. Sepeda family ya. Artinya satu keluarga. Jadi kalau dicangkok, kalau tanaman, Oh, kalau satu ya. family itu bisa. Jadi kalau anjing sama manusia berkembang biak jadi apa? Bisa jadi manusia atau jadi anjing gitu? Itu bisa, cuman kita tidak bisa bicarakan di sini. Itu juga nanti manusia-manusia untuk perang kalau di film malah Wah, terjadi seperti itu. ini teori yang sangat mencengangkan. Ini fakta. Jadi Fakta nih Lord ya? fakta itu fakta. Makanya tidak boleh dimakan. Sekarang coba aja antara tadi dengan gen itu dicoba dengan darah ketiga tadi, dicek aja. Tapi saya pernah baru-baru ini baca berita tentang ginjal, transplantasi ginjal, bahwa ginjal babi itu sama dengan ginjal manusia bisa di... Yes, ya itulah maksudnya Oh. dalam artian teori itu dilakukannya. Cuman yang penting jangan sampai ada perkawinan itu ya. Oh iya. Di antara tiga itu unsurnya jadi satu jangan. Oh, berarti kita, Karena itu adalah rahasia dalam itu rahasia. oh, jadi kita bisa menipu penjual organ juga ya. Kita jual organ ginjal nih, kita jual aja ginjal babi kan bisa ya. Itu juga nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada di sana negara apa atau berantah. Oh iya. Kalau dari Bang Nevi, gimana nih tanggapannya kalau teori Darwin tiba-tiba Lord Rangga mengatakan bahwa kita itu masih satu family sama anjing dan babi. Kalau satu family sama anjing dan babi, saya bingung. Saya anjing apa ya? Anjing pudel kali kalau saya. Kalau Bang Nevi menanggapinya gimana nih? Iya, itu butuh mungkin pemahaman khusus. Ya, itu Namun udah kalau penelitian. tadi beririsan dengan mitologi, Mitologi ya. ya ketika beririsan dengan mitologi, ya kita juga pernah mendengar tentang hikayat. Oh iya, ada ya itu ya? Hikayat Sangkuriang kan? Iya. Sangkuriang ya? Bagaimana hubungan seorang wanita dengan seekor anjing, ya kan, melahirkan seorang anak manusia. Ya. Seperti itu. Ya bisa didasarkan bahwa anjingnya itu adalah bentuk ilmu ya. Sebenarnya juga penggambaran yang namanya juga legenda. Jadi penggambaran ada cerita tadi kan seorang yang berkuasa akhirnya digambarkan seorang macan. Bahkan negara-negara juga ya kan. Kalau negara yang berdaulat penuh dalam katakan punya tanah dia gambarnya macan itu kan ilmu. Oh juga. iya, macan Asia Ya, kayak gitu. kalau republik umumnya burung karena Iya. hidup di atas. Ya betul. Iya kan? Ini lebih kepada metafora. Metafora. mungkin. Seperti itu. Tapi menurut Bang Levi sendiri itu bukan secara ilmiah. Lebih kepada ini ya, lebih kepada nasihat, lebih kepada simbolik. Kalau saya melihat babi ini jadi lari jauh nih dari manusia berubah ke babi. Iya, teori Darwin ke teori babi sekarang. Iya. Ya, babi lebih kepada satu binatang yang ketika dia hidup di alam, dari proses berkembang biaknya sampai proses memakan segala sesuatunya itu luar biasa cepat. Seperti itu. Iya. Sehingga kemampuan dia mengambil segala sumber-sumber makanan manusia juga sangat pesat. Babi itu ya. Ya. Sehingga pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Nah, yang paling penting tadi kita bicara, manusia ini salah satu-satunya makhluk yang mampu menyintas. Menyintas. Ketika dikatakan bahwa bumi ini berkembang sekitar 3 juta tahun yang lalu dan manusia ditemukan, katakanlah awal tadi Lord bilang 2.400.000 tahun yang lalu, ditemukan di iya kan? Brebes saat ini. Ini sepakat bahwa di dunia ini memang yang disebut makhluk bisa berdiri dengan 2 kaki itu ditemukan sekitar 2 juta
400.000 sampai 2.500.000 tahun yang lalu. Kemampuannya sama dibanding semua makhluk yang lain, mampu menyintas, Mampu beradaptasi gitu ya. mampu bertahan, gitu. Survivor, Survivor. iya kan? Ketika mereka harus hidup di zaman Pleistocene, zaman es, Zaman dari rental. es, ya rental PlayStation, Oh, beda iya ya? kan? Nah itu kita bicara ada PlayStation, PlayStation, ada Pleistocene awal, Pleistocene madya, sama Pleistocene akhir. Pleistocene ini apa sih? Pleistocene zaman es, Zaman es. iya. Jadi semuanya itu bumi ini dikelilingi oleh es. Es. Cuaca iklim Iya. yang sangat ekstrim membuat segala sesuatu ini jadi es. Pada saat itu yang hidup di dunia ini apa mungkin? Itu sudah eranya manusia dan Manusia. binatang-binatang besar sudah punah. Karena Nah, kita bicara manusia di sini artinya manusia purba. Iya, manusia. Iya kan? Mereka hidup bertahan di zaman Pleistocene awal. Awal. Mereka masih terus bertahan di Pleistocene tengah, madya. Mereka masih bertahan di zaman Pleistocene muda. Muda. Pleistocene muda mereka sudah bisa survive. iya. Nah, kemampuan ini tidak dimiliki oleh binatang atau makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Terlepas nanti orang pro atau kontra dengan evolusi, ya, dari manusia purba menjadi manusia modern. Tetapi yang namanya manusia mampu menyintas. Iya. Itu yang pertama. Kedua, ciri manusia lagi adalah dia berpindah. Nomaden. Ya. Ciri yang ketiga adalah dia berkumpul. Iya. Walaupun di zaman sampai kepada Paleolitikum, ini peradaban perkakas ya, Iya. perkakas batu. Dari batu tua, batu tengah, itu masih bersifat sedikit. Sedikit. Perkumpulannya itu. Iya, manusia berkumpul tidak banyak. Iya. Nah, ketika masuk di Neolitikum, zaman batu muda, manusia sudah mulai bisa membentuk masyarakat yang besar dan membangun sebuah kota. Sudah Dan ya. ciri manusia adalah Ya. yang persis tidak diketahui banyak makhluk lain. Manusialah yang punya dosa. Maksudnya dosa seperti apa? Yang punya dosa itu manusia. Cuma manusia, Cuma hewan-hewan. manusia. Tadi yang disebut anjing, babi, kemudian apa dan burung dan semuanya, kera, itu tidak punya dosa. Mereka adalah suci. Jadi di sisi pihak manusia yang paling mulia, Mulia. di sisi pihak yang punya dosa adalah Manusia. manusia. Oke? Itu ingat itu. Yang bisa punya dosa adalah manusia. Sedangkan tadi yang disebut tadi burung, Anjing. anjing, Babi. babi dan lain-lainnya termasuk kera tadi ya. Kera. Ya ciri-cirinya ada di sini juga bisa dilihat. Itu. Tidak Dia punya tidak dosa. punya dosa. Mereka suci semuanya. Iya ya. Jadi Tapi apa korelasinya? korelasinya ini saya bingung nih tentang zaman Paleolitikum, Neolitikum, Megalitikum, tiba-tiba anjing babi. Saya bingung. Tapi garis besarnya bahwa makhluk manusia itu bisa penyintas, bisa bertahan dan bisa survive gitu ya. Kita berbicara tentang penciptaan alam semesta sampai kepada pemahaman di kitab Kejadian bahwa dunia atau semesta ini diciptakan dalam 7 hari. Nah, itu coba bisa Iya kan? jabarkan. Itu semua pasti berawal dari segala sesuatu yang belum terlihat ketika alam semesta ini masih air semuanya. Ya kan? Maka yang bisa hidup adalah binatang-binatang yang super kecil. mikroba gitu. Seperti mikroba segala sesuatunya, ya kan? Ini semua adalah bentuk evolusi sampai alam semesta tercipta sempurna, baru manusia dihadirkan. Berarti hal-hal seperti ini telah ada di masa lalu. Bicara mikroba, nanti berbentuk patogen kah, bakteri, virus, kuman, Penyakit-penyakit itu pun sebenarnya udah ada di zaman sudah ada di masa lalu. Yang jadi persoalan adalah ketika hari ini manusia dianggap tidak mampu menyintas. karena harus bukan. Mungkin itu pemahamannya kan. Nah, padahal manusia dalam proses kehidupan yang sangat panjang ini menghadapi iklim yang sangat ekstrim, menghadapi keadaan tanah yang tidak stabil, terjadi gempa bumi tektonik, terjadi meletusnya gunung berapi, vulkanik, segala macam, manusia mampu bertahan hidup. Iya. Ya kan? Menghadapi cuaca seburuk apapun. Bicara mikroba, hidup di sekitar manusia dan selalu. Penyakit itu virus juga Ya, udah pasti. tapi manusia dibanding segala sesuatunya mampu menyintas. Sampai tadi datangnya ajaran. Ajaran itu agama. Dosa itu lahir ketika manusia
diingatkan akan sesuatu yang kamu seharusnya tidak lakukan. Iya. Karena dengan tidak lakukan, kamu mampu menyintas. Tapi karena kamu itu melakukan, maka agama sebagai sebuah ajaran teologi menghukumnya sebagai sebuah dosa. Iya. Dan di dalam teori zaman dingin tadi, Zaman dalam Pleasant. peradaban evolusi bumi, ada gunung es tertinggi. Itulah ada di tanah Pasundan. Di mana, Lord? Pada saat pencairan bumi tadi, gunung esnya itu tingginya 22.000 22.000 meter. Jadi itulah ketinggian itu, pencairan itu. Bumi kan tadinya panas asalnya. Jadi dingin, panas, cuaca nanti yang selalu berubah-ubah. Kita lihat gunung itulah yang akhirnya menjadi lautan bumi saat ini kita sekarang. Mencair. Mencair. Jadi itu adalah Itu yang disebut perairan. daripada yang sekarang disebut Bandung mewakili atas Pasundan itu disebut titik nol. Oh, titik nol. Namanya primitive land, yaitu 0 kilometer. Makanya Bandung adalah merupakan pusat dunia peradaban untuk tindak kepemerintahannya. Oke, baik. Jadi saya makin bingung. Iya, udah biarin bingung, soalnya kan itu kan. Ya memang tujuannya di sini untuk membingungkan. Membingungkan. Nah, dengan berpikir kita keluar dari kebingungan. Tapi yang penting adalah keluar dari sini nanti, jangan lupa pakai cincin atau jam atau Iya, dan nanti saya beli di tempat masjid kan biasanya ada yang di sholat Jumat gitu, ada yang jualan. siap. Terima kasih buat Terima Lord kasih, Rangga iya. atas penggelapannya, Iya. bukan pencerahannya. Terima kasih Bang Levi atas Sama-sama. pencerahannya, kadang Iya. redup juga diredupkan Iya. oleh Lord Rangga. Namanya juru pencerah. Bukan juru peredup. Ini juru pencerah, juru peredup ya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton ini paham ya apa yang kita omongkan. Ya ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Kalau ada yang baiknya itu juga. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Ya. Ini adalah anggap sebuah hiburan. Hiburan. Bagaimana kita juga mau merawat dari situ, bagaimana kita mengulik sejarah atau menggali sejarah bersama-sama. Iya, semoga semuanya masih sangat tertarik ya dengan sejarah ya. Yes. Ini makhluk sejarahnya aja tertarik gitu. Maaf ya, nanti ada yang ngehujat. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lord Rangga Official. Tentunya tonton terus acara Ngejarah. Ya. Karena sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Oke, super top. Top. Salaman dulu. Oke. Kita pegangan tangan. Coeng.